Ya, halo Sobat Podcast Sportlink, senang banget suara Marina kembali hadir. Kali ini kita sudah bersama dengan Mas Dola Indra selaku Waketum KONI Sumbar, Sumatera Barat. Ini udah jauh-jauh datang ke sini, kita akan diskusi bareng gitu ya, khususnya terkait dengan digitalisasi. Salam sehat hari ini, salam olahraga. Salam olahraga. Oke, terima kasih. Mas Dola, ini kalau kita bahas tentang, teknologi gitu ya, bagaimana tentu dilakukan oleh tiap-tiap provinsi untuk bisa menunjang keberhasilan atletnya itu sendiri, khususnya terkait dengan data. Nah, ini kan penting banget ya, ngikutin di era yang sekarang, teknologi harus transformasi dengan digitalisasi. Nah, Ya, itu gimana sih responnya sejauh ini, Mas Dola? ya. Terima kasih Mbak Dina. Mhm. Rekan-rekan sekalian, saya dari Sumatera Barat dan Mas Dola Indra. Jadi kalau untuk terkait data ini memang kita selalu bermasalah terkait terutama hal validasi. Datanya valid dan update enggak. Jadi kendala itu kita berikan solusi dengan cara program digitalisasi nasional. Saya di Sumatera Barat, kita di Sumatera Barat itu membangun database atlet dan tidak hanya sekedar data nama, enggak, tapi ada historical eventnya, ada historical dia berprestasi di mana, dia pernah melawan siapa, kemudian dia bertanding di mana, itu kita bisa munculkan sampai kepada hasil tes fisik dia, itu bisa kita dapatkan datanya dan tersimpan baik. Oh, jadi kayak track record-nya ya? Semua Gitu? track record-nya kita Oh, oke. munculkan, sehingga ketika ada misalkan PON nanti di Heeh. 2028 atau 2022, kalau kepala daerah nanya kira-kira Sumatera Barat bisa dapat emas berapa? Nah, kita bisa Mhm. tracking potensi atlet kita itu ada berapa orang dan pernah dapat medali apa saja, kemungkinan akan melawan siapa nanti di Iya iya. pertandingan PON, kita bisa prediksi dengan valid. Heeh. Karena misalkan dia pernah melawan atlet dari provinsi lain, dia pernah 5 kali bertanding, 3 menang, berarti dia punya potensi untuk menang lagi dan dapat Mhm. emas di situ. Jadi sampai pada detail itu kita bisa bikin, bahkan dalam hal kegiatan harian olahraga di Sumatera Barat kita sudah tampung di dalam data. Oke. Apa sih yang menjadi tujuan dari Sumatera Barat gitu ya? Maksudnya yang menjadi latar belakang akhirnya benar-benar ingin banget data sesuai dengan hasil atlet dan tentu ini punya apa ya, punya dampak yang luar biasa untuk atlet yang nanti bisa ikut serta gitu ya. Jadi tidak ada kecurangan, ya dong? Ya, Terus tidak ada, kesalahpahaman seperti itu bagaimana? jadi kita menghindari atlet yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba naik, nggak pernah Ya, track record sebelumnya. heeh, Itu satu. Yang kedua, kita ingin setiap orang yang berolahraga di Sumatera Barat, itu kan mhm, misalkan hari ini ada anak 8 tahun lagi latihan karate di dojo mana gitu iya ya. iya, Kita tahu, jadi dia akan masuk dalam database kita, mungkin dia belum atlet, tapi dia sudah ikut dalam baru sama putih, baru belajar 1 bulan. Kita masukkan dalam data, kita tahu potensi masa depan Sumatera Barat itu punya atlet usia 10 tahun ke bawah berapa orang? Di cabur mana saja. Dan kapan dia terakhir, mhm, berapa jam dia latihan, ada di sistem kita. mhm. Jadi dengan adanya data, sehingga kebijakan yang muncul itu nantinya berdasarkan data dan mudah-mudahan akan terukur. Oke, berarti, sejauh ini masih melakukan sosialisasi atau sosialisasi itu sudah dilakukan gitu, bagaimana? Kita sudah lakukan sosialisasi, ya karena yang paling ujung tombak itu kan sebenarnya adalah atlet. Ya, Jadi atlet kita sudah sampaikan kepada Pemprov Pencap juga sudah sampaikan, sebenarnya mereka juga bagus karena bayangkan dia latihan sekian lama dan dia ingin mengapresiasi dirinya, misalkan muncul di websitenya KONI, muncul di databasenya KONI, itu kebanggaan. Ketika kebanggaan muncul, ada rasa ingin terus berlatih dan berprestasi. mhm. Tapi Mas, pasti untuk bisa mensosialisasikan, untuk mengembangkan proses digitalisasi ini biasanya ada dong ya kendala atau mungkin tantangan yang juga dihadapi. Misalnya nih, ya seperti yang kita ketahui kayak sinyal, ya dong, terus misalnya mungkin harus bisa dikenalkan bukan hanya dari sisi kotanya aja nih, daerah-daerah kota untuk di Sumatera Barat, tapi kan yang daerah-daerah pelosok misalnya, itu bagaimana cara untuk bisa, benar-benar mengenalkan digitalisasi ini? Ya, kalau kita asosiasi mungkin bisa menjangkau semaksimal mungkin, Mhm. tapi pelaksanaannya untuk atlet itu, pelatih itu melakukan transaksi di sistem kita, pelaporan kita mereka tentu ada pasti. Yang pasti itu sinyal, yang kedua itu Ya, pemahaman mereka, yang ketiga kita sediaan gadgetnya. mhm. Kan ada juga mungkin yang gadgetnya masih Iya jadul, belum iya, mendukung untuk device browser kayak gini ya. Jadi kita itu
semaksimal mungkin kita sampaikan dan semaksimal mungkin kita bawa mereka. Anda pun tidak bisa masuk ke sini karena masalah jaringan nggak apa-apa. Tapi kalau mau masuk, geser dikit lah ke BTS, geser dikit ke pakai HP lain, Cari-cari dulu ya. cari-cari gitu kan. Jadi nanti track record kalian itu bisa masuk ke dalam database kita, kapan dia olahraga, hari apa aja dia olahraga, kemudian dia pernah ikut event apa aja, multi event atau single event, semua kita record dengan baik di sistem ini. Baik. Nah, lalu juga tadi yang menarik adalah pemahaman dari atletnya sendiri, cabang olahraganya juga gitu ya. Nah, itu bagaimana sih proses untuk mereka bisa paham dan mengerti? Ya, kadang-kadang ya kita mungkin juga suka sulit cara untuk bisa mengoperasikannya seperti apa sih? Terus ini kanalnya seperti apa? Itu bagaimana sih, Mas? Kalau kita kan tetap pada menghargai Pemprov, Mhm. Pemcap, jadi kita melibatkan mereka. Nggak mungkin Koni Sumbar merasa jagoan, langsung Iya. mengundang semua tim, enggak. Jadi kita ada jenjang-jenjang yang kita rangkul teman-teman itu, ayo gabung ke sini, ini benefit yang akan kalian dapatkan, ini kira-kira kerugian yang mungkin tidak akan bisa hindari kalau kalian bergabung di sistem ini. Gabung ini kalau di Sumbar kita tidak mengambil biaya apapun, siapapun masuklah, tidak ada masalah. Cuma nanti mungkin koordinasi dengan Koni Pusat, kita ada pembahasan berikutnya lah ya. Jadi kalau disebutkan bagaimana sosialisasinya, apakah Koni Sumbar sendiri enggak, kita juga merangkul sampai ke bawah, dan kita juga merangkul Koni Pusat sampai ke atas. Oke, berarti apa sih Mas yang menjadi target dari Mas Dola sendiri? Tentunya ini kan menjadi contoh juga ya untuk provinsi-provinsi lainnya. Apa yang menjadi target Mas Dola? Saya mengimbau provinsi lain yang mungkin belum sempat berdiskusi tentang digitalisasi ini, saya kira saatnya lah kita untuk bagaimana atlet kita ini, terutama mungkin Sumatera Barat yang awalnya keinginan kita itu, bagaimana atlet kita itu muncul di database nasional. Iya. Saya sudah ke Kemenpora, Pak bisa nggak kita konekkan data atlet kita ke sini? Kita belum punya. Kalau di pusat juga, kita belum punya sistem itu. Akhirnya saya tawarkan, oke konsep ini mau nggak? Alhamdulillah kalau di pusat bersedia dan MOU dengan Sumatera Barat. Saya kira yang pakai MOU itu baru Sumatera Barat di Indonesia ini. Sekitar Februari kalau nggak salah. Jadi dengan MOU itu, saya mengundang semua KONI provinsi, ayo kita barengan nih, kita digitalisasi semua atlet kita, bagaimana pelatihan mereka, bagaimana evaluasi pelatihan mereka itu. Kita bisa pantau secara nasional. Jadi apapun lah untuk semangat olahraga nasional, kita pasti all out digital ini. Oke, untuk ekosistem olahraga kita Ekosistem juga digital, gitu betul. ya. Berarti seberapa besar sih perkembangan teknologi untuk kita di tanah air ini Mas kalau boleh menanggapi? Problemnya teknologi ini berkembang terlalu cepat, lebih cepat dari jalan kaki kita kan. Jadi saya kira yang paling bisa kita terapkan adalah yang paling adaptif dengan perkembangan kita ini ya. Kalau kita mau di sumber kan udah pakai AI ya untuk teknologinya, kita bisa nge-track atlet ini berpotensi nggak dengan emas kalau dia punya track record seperti ini. Udah sampai di situ kita. Jadi kalau teknologinya ya semaksimal mungkin kita terapkan dengan yang terbaru, tapi adaptif dengan kondisi yang ada. Karena Oke. nggak semua teknologi juga stabil kan. Nah, terkait juga bagaimana kalau di pusat kan nanti akan punya aplikasi juga seperti Begaku gitu ya. Ya mungkin itu menjadi kolaborasi juga yang baik Ya. antara Sumatera Barat. Apa sih menjadi harapan ke depannya bagaimana nanti bisa disesuaikan dengan atlet-atlet dan juga perkembangan prestasi olahraga di tanah air? Iya, harapan saya paling besar itu atlet ini terrecord secara nasional. Jadi jangan dia hanya di daerah, tapi dia juga punya potensi dilirik oleh provinsi lain atau daerah kabupaten kota lain untuk bisa berprestasi di tempat lain. Kalau memang di provinsi ini belum menjanjikan, atau tempat lain dia menjanjikan. Kedua, ada track record histori bangga dia sendiri. Dia sudah latihan 10 tahun, dia masuk dalam sistem ini di aplikasi apa namanya Mega ya. Megaku. Megaku itu dia bisa melihat dirinya sendiri. Oh, saya kemarin udah diliput di Korpov ini, saya di Jurnas ini, atau di Platnas. Jadi harapan saya memang ada record yang jelas dan detail, valid terkait atlet dan olahraga nasional kita. Oke, terima kasih ya Mas Terima kasih, Mbak Dola. Nina. Ini sudah memberikan insight positif juga dari Sumatera Barat loh, langsung gitu ya. Bagaimana bisa memperkenalkan transformasi digitalisasi khususnya untuk perkembangan atlet gitu ya. Lalu juga bagaimana ekosistem olahraga yang tentunya kita harapkan berkembang juga di tanah air. Oke deh, akhirnya sesudah perjumpaan kita dalam podcast Sportlink kali ini. Saya Suara Mbak Dita undur diri. Sampai jumpa.